Bagaimana kalau kita minta kepada orang yang soleh agar dia berdoa kepada Allah untuk kita? Ini juga nggak ada sunnahnya demikian, kecuali dalam kondisi-kondisi yang berat yang bermanfaat buat kaum muslimin, seperti istisqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam ceramahnya tadi Yazid Jawas mengatakan bahwa tidak boleh meminta doa kepada orang soleh karena hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ini adalah sebuah kedustaan dari Yazid Jawas. Karena kenapa? Pada masa Rasulullah, para sahabat itu sudah terbiasa meminta doa kepada Rasulullah. Jadi para sahabat sudah terbiasa meminta doa kepada Rasulullah. Apa buktinya? Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Busri. Suatu ketika Rasulullah datang ke rumahnya Abdullah bin Busri. Lalu Rasulullah diberi makanan, disuguhi makanan, kemudian minuman. Kemudian setelah itu ayahnya Abdullah bin Busri berkata kepada Rasulullah, "Ud'ullaha lana, doakanlah kami." Jadi ayahnya Abdullah bin Busri ini meminta kepada Rasulullah untuk didoakan. Lalu Rasulullah mendoakan, "Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum." Ya Allah, berilah barakah kepada mereka, berilah rizki kepada mereka, dan berilah ampunan kepada mereka, dan berilah rahmat kepada mereka. Katanya Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim mengatakan bahwa hadis ini mengandung kesunahan meminta doa kepada orang lain, kepada orang mulia. Katanya Imam Nawawi, wa fihi istihbabu talabid du'ai minal fadil wa du'aid dhaifi bi tawsi'atir rizki wal maghfirati war rahmati. Artinya di dalam hadis ini mengandung dalil tentang kesunahan meminta doa kepada orang yang mulia dan doanya tamu untuk diperluas rizkinya, ampunannya, dan juga rahmatnya. Nah ini kalau kita mengacu kepada yang dikatakan Yazid Jawas, meminta doa kepada orang lain ini hukumnya boleh kalau hal-hal yang berat seperti kepentingan umat Islam, seperti sholat istisqa dan sebagainya. Padahal di dalam riwayat ini bukan masalah hal kepentingan kepada umat banyak, tapi untuk kepentingan ayahnya Abdullah bin Busri. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti riwayat dari Anas bin Malik. Suatu ketika Rasulullah pernah datang ke rumahnya Anas bin Malik, dan di sana hanya ada Anas, ibunya, dan bibinya, Ummu Haram. Lalu Rasulullah mengajak mereka untuk sholat bareng, sholat berjamaah. Setelah sholat, lalu Rasulullah mendoakan mereka. Setelah mendoakan, kemudian ibunya Anas bin Malik mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, waidimuka ud'ullaha lahu." Artinya, ya Rasulullah, gimana dengan pelayan kecilmu ini? Maksudnya Anas bin Malik. Doakanlah untuknya. Nah, jadi ibunya Anas bin Malik itu meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan Anas bin Malik. Lalu bagaimana? Fada'a bi kulli khairin wa kana fi akhiri ma da'ali bihi anqala Allahumma aktir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Lalu Rasulullah mendoakan Anas bin Malik. Nah, di akhir doanya itu Rasulullah mengatakan, Allahumma aktir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas bin Malik, wa waladahu, dan anaknya, wa barik lahu, dan berilah barokah kepadanya. Artinya, katanya Imam Nawawi di sini, hadis itu menunjukkan thalabud du'ai min ahlil khair. Ada dua pesan yang bisa diterima dari hadis tersebut, dari kisah tersebut. Yang pertama adalah
Thalabud du'a min ahlil khair. Ya, meminta doa kepada ahlul khair, orang yang baik. Nah, ini hukumnya sunnah. Wa jawazu du'a bi kasratil mali wal waladi ma'al barakati fihima. Yang kedua adalah kebolehan mendoakan dengan banyak harta, ya, dan juga banyak anak yang disertai dengan adanya barokah. Doa-doa ini tentu bukan kepentingan umat banyak, tapi hanya kepentingan Anas bin Malik, dan ini bukan masalah hal berat. Ya, ternyata didoakan oleh Rasulullah. Jadi dengan demikian maka kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Yazid Jawas itu tidaklah benar. Ya, bahwa Rasulullah tidak mengajari sahabat Nabi untuk meminta doa kepada orang lain, itu tidak benar. Maka sarannya adalah seharusnya Yazid bin Jawas ini memperbanyak baca kitab-kitab hadis lagi, biar tidak sembarangan sembrono untuk mengharam-haramkan sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah. Nah, inilah yang saya maksud dengan sebuah kesesatan. Ya, kenapa kok dibubarkan pengajiannya Wahabi? Karena menyesatkan kepada umat yang seperti ini. Rasulullah mengajari para sahabat untuk meminta doa kepada orang soleh. Justru Yazid Jawas al-Wahabi, ya, ini orang Wahabi, ini justru mengharamkannya. Nah, ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kiranya itu yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.